Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semoga anak-anak solih dan solihah senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Anak-anak solih dan solihah, bertemu lagi dengan Ustazah Muti di pembelajaran matematika kelas 2. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat dan semangat, sebelumnya kita sudah belajar tentang membandingkan dua bilangan caca. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar membandingkan dua bilangan caca dengan tanda atau simbol. Mari kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Baik anak-anak solih dan solihah, sudah siap belajar ya? Jika di pertemuan sebelumnya kita belajar membandingkan dua buah bilangan cacah dengan istilah kurang dari, lebih dari, dan sama dengan, hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar membandingkan dua bilangan cacah menggunakan tanda. Ada 3 tanda yang akan kita pelajari hari ini. Kita bahas satu persatu ya. Tanda yang pertama seperti ini, yang menghadap ke arah kanan, menunjukkan arti kurang dari. Anak-anak solih dan solihah, untuk memudahkan kita memahami, coba sama-sama kita perhatikan. Jika tanda seperti ini kita buat garis lurus ke atas, seperti huruf K ya, maka untuk memudahkan kita artikan kecil untuk tanda kurang dari. Kemudian yang kedua, tanda seperti ini yang menghadap ke arah kiri, menunjukkan arti lebih dari. Anak-anak solih dan solihah, untuk memudahkan kita juga, mari kita perhatikan. Jika tanda seperti ini kita buat garis lurus ke atas seperti huruf B ya. Nah, bisa kita artikan besar untuk memudahkan kita memahami tanda lebih dari. Selanjutnya yang ketiga, tanda seperti ini. Anak-anak sudah tidak asing lagi ya. Tanda ini disebut dengan sama dengan. Bagaimana anak-anak solih dan solihah? Sudah 3 tanda ya yang kita pelajari hari ini. Tanda kurang dari, tanda lebih dari, dan sama dengan. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Ada 2 buah bilangan. Untuk bilangan yang pertama 52 dan bilangan yang kedua 64. Mari kita bandingkan. Anak-anak solih dan solihah masih ingat? Untuk membandingkan 2 buah bilangan, maka perlu kita perhatikan puluhan dan satuannya. Untuk bilangan yang pertama 52, puluhannya adalah 5. Nilainya 50 dan 2 adalah satuannya. Kemudian untuk bilangan yang kedua 64. Puluhannya adalah 6, nilainya 60 dan satuannya adalah 4. Dari puluhannya sudah terlihat berbeda ya. Untuk bilangan pertama puluhannya 5 dan bilangan yang kedua puluhannya adalah 6. Sehingga 52 kurang dari 64. Kira-kira tandanya yang mana ya? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Iya benar, tanda yang pertama.
Jadi 52 kurang dari 64. Selanjutnya contoh yang kedua. Mari kita bandingkan. Bilangan yang pertama 75 dan bilangan yang kedua 68. Mari kita perhatikan puluhan dan satuannya. Untuk bilangan pertama 75, puluhannya adalah 7. Nilainya 70 dan satuannya adalah 5. Untuk bilangan yang kedua 68, puluhannya adalah 6. Nilainya 60 dan satuannya adalah 8. Dari puluhannya juga sudah terlihat berbeda ya. Pada bilangan pertama puluhannya 7 dan bilangan kedua puluhannya adalah 6. Sehingga 75 lebih dari 68. Kira-kira tandanya yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Iya benar, tanda yang kedua. Jadi 75 lebih dari 68. Masya Allah, hebat-hebat anak-anak solih dan solihah. Bagaimana anak-anak solih dan solihah? Mudah ya belajar matematika? Untuk lebih memahami, silakan anak-anak buka buku panduan belajar matematika dan berlatih pada halaman 31 sampai 35. Ustazah yakin anak-anak pasti bisa jika sering berlatih. Anak-anak solih dan solihah, kita tentu tidak ingin dibandingkan dengan orang lain. Maka kita tidak boleh membandingkan antara satu orang dengan orang lain, karena setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Setiap manusia pasti ingin menjadi yang terbaik. Sebagai seorang muslim, untuk menjadi yang terbaik bukanlah dinilai dari pandangan manusia, namun karena ridha Allah semata. Baik, terima kasih anak-anak solih dan solihah telah menyimak penjelasan dari Ustazah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.